Bung Gita Suwondo, Iya. apa kesamaan Everton dan Borneo atau Persija? Ya, mereka dalam waktu yang hampir bersamaan dan dalam beda satu hari adalah mereka kehilangan pelatih karena masalah prestasi mereka di lapangan sejauh ini yang dianggap oleh manajemen tidak mengangkat. Berarti kesamaannya talak 3. Talak 3 dari sisi apa ya, permainan dan juga dari sisi hasil. Oke. Di Indonesia itu lebih ganas loh, Iya, teman-teman. sangat ganas. Jadi di What with West ini kita membahas ganasnya Liga Indonesia dengan pergantian pelatih yang banyak banget ya. Betul. Sampai 12 kita rekaman ini tanggal 20 Januari 20 Januari di Indonesia sudah ada berapa? 12 pelatih yang berganti. 12 klub yang mengganti 12 klub. pelatihnya. 12 klub berganti. Iya. Kan ada satu klub yang ganti-ganti ulang Iya, masuk betul, kan? betul. Dan 12 klub itu satu diantaranya PSIS Semarang mengganti sampai 3 kali ya. Dari Coach Imran, kakak Imran kita kenalnya, Imran Aku Maruri, yang gue pikir prestasinya bagus ya. Tapi untuk alasannya lain hal, politik atau dan sebagainya macam, Kita nggak tahu lah. kita nggak tahu Nggak apa. gitu, ya. Jadinya dia diganti dengan pelatih dari Australia, kemudian dia balik lagi. Kemudian dia diganti lagi oleh pelatih lama dari PSIS yang dulu merupakan bosnya kakak Imran sendiri. Jadi kalau gue pikir dari 12 klub itu hanya PSIS yang mengganti karena urusannya bukan prestasi. Yang lainnya benar-benar karena prestasi. Termasuk ke Alessio dari Persija dan pelatih Borneo baru-baru ini ya, hari ini ya, yang dilatih 2 kali prestasi ya, betul. Jadi hati-hati dengan pelatih inisialnya O di belakang. Dan yang menariknya adalah pelatih yang belum diganti ada 6 klub, 5 diantaranya ada di posisi 5 besar. Itu kenapa mereka aman ya sampai sekarang. 5 dari 6 ada di posisi 5 besar. Berarti wajar dari ganti. Wajar, Bayangkara, Arema, Bali United, Persib dan Persebaya. Walaupun Persib kan banyak banget gosip Robert Rene Alberts akan diganti. Ya, gue sempat ke Bandung untuk keluar tuh di Pilox di Ya, tembok-tembok di mana-mana ya. Rene out Ya. gitu. Yang menariknya adalah series pertama dia mau digadang-gadang akan diganti, dia nggak diganti, dia berhasil di series kedua, series ketiga dan keempat kan agak berantakan, jadi kembali tagar bahwa Ada lagi, muncul lagi. Alberts out harus lagi. Persebaya pernah loh. Persebaya pernah warning ya terhadap Coach Aji. Tapi terus kan prestasinya membaik sejak ke series kedua, ketiga dan keempat. Jadi artinya mereka benar-benar menghasilkan dan sekarang mereka ada di posisi keempat. Terus yang aman posisi kelima, walaupun Bali United masih di posisi kelima, mereka praktis aman karena memang nggak ada tekanan terlalu tinggi dari manajemen. Nggak pernah muncul ya? Ya nggak pernah muncul. Walaupun kalau dilihat prestasinya Bali kan nggak sebagus waktu mereka juara ya, tahun 2019. Dan yang menariknya adalah Widodo Ceputro, terlepas apapun hasilnya kan agak buruk di Persita. Walaupun dia bagus di series pertama dan kedua, Persita jadi tim yang sulit dikalahkan. Walaupun menangnya juga nggak banyak, tapi mereka bisa menahan imbang klub besar. Tapi masuk series ketiga dan keempat kan agak berantakan, tapi tetap aman posisi dia. Dia nggak ada isu ya? Nggak ada isu dan mereka tuh ada di urutan 10. Nggak kayak Premier League ya? Isunya muncul terus. Nah betul. Dan kalau gue lihat kan Persita agaknya pokoknya mereka tim yang baru promosi, mereka bertahan di Liga 1 ya mereka akan aman-aman ya. Widodo Ceputro jadinya aman. Sesuai ekspektasi aja lah. Lu Mas Wid jadi aman Mas Wid. Punya target di sini ya udah kan jangan jauh-jauh lah. Ya, betul. Dan kan nggak mungkin juga kita berharap kemampuan tim segini, ekspektasi segini. Begitu betul. Pelatihnya nggak bisa pecat, ya kemampuannya segini. Gitu. Nah itu yang kita lihat di Inggris Premier League ya. Sampai tanggal 20 Januari ini 8. sudah ada 8 klub yang melakukan pergantian. Terakhir adalah pelatih berkelas juara Liga Champions Rafael Benitez. Everton ganti dulu kali ya. Dan menariknya nih Benitez ini awal-awalnya menjanjikan ya. Sampai Oktober. Tapi terus mulai tanggal 3 Oktober sampai Desember 7 pertandingan mereka kalah 6 kali, hanya menang 1 kali. Menang itu di pertandingan ke-7 lawannya Arsenal. Jadi waktu itu dibilang Benitez selamat karena bisa ngalahin Arsenal. Berkesan banget buat gue. Tapi abis menang dari Arsenal, mereka 4 pertandingan berikutnya adalah 3 kali kalah, 1 kali imbang ya. Jadi gue rasa dari 10 kali, sebelumnya mereka kan di awal-awal musim hanya 1 kali kalah. Jadi total 10 kali kalah dengan kompetisi masih memainkan week ke 20 dan 21 ya kalau nggak salah ya pasti kan nggak buruk-buruk amat. Iya. Ukuran Everton sebenarnya nggak buruk, tapi angka 10 double digit itu kali ya. Yang membuat
Yang gue herannya adalah Everton kan bukan kandidat yang digadang-gadang akan ke Eropa sekalipun. Mungkin pergantian sejak ditinggal Moyes, emang klub ini kayaknya nggak nemu pelatih yang pas gitu. Ancelotti sebenarnya menjanjikan ya sebenarnya di awal-awal. Dia pergi. Iya, dia pergi itu yang bikin penggantinya Benitez kan ya balik-balik lagi. Benitez mungkin pelatih yang gue rasa sih pernah punya prestasi gemilang bawa Liverpool juara Liga Champions. Setidaknya sampai ke arah situ oke, tapi mungkin dia udah lama sebagai pelatih yang lama, ada semacam ke old fashionan yang membuat dia tidak berkembang dan itu yang membuat dia gagal mengangkat Everton. Ya. Tapi kalau dihitung-hitung ya pelatih yang dipecat itu nggak mesti tergantung usia kan? Iya betul. Di Indonesia ada yang muda, ada yang senior, gitu. Nah, di Inggris juga sama. Iya. Ole juga kan nggak senior tahun lalu Lampard dipecat. Nah, dan gue lihat kalau Ole pun lebih karena keputusan manajemen, mau nggak mau gue harus bilang keputusan manajemen untuk memasukkan Ronaldo ya. Artinya pramusim kan dia tidak memakai konsep Ronaldo. Nggak ada. Itu berat loh untuk seorang pelatih harus memasang seorang pemain bintang pada saat dia tidak mengkonsepkan pemain itu di alur permainannya. Dan kalau melihat musim lalu kan dia ada di urutan kedua, jadi oke-oke aja sebenarnya prestasi Ole. Di pramusim nggak ada nama Ole. Nama Ronaldo. Dalam Ronaldo di benaknya Ole nggak ada. Nah, kemudian tertatih ya pergantian sampai sekarang. Kalau kita lihat juga nggak mudah mengganti pelatih di tengah jalan. Dan kalau gue lihat kan sosok Ole ya secara kebintangan kalah kelas dari Ronaldo kan. Harus diakui secara pemain mungkin mereka pernah sama-sama berprestasi. Secara prestasi Ronaldo jauh di atas Ole. Di lapangan kan Ole nggak sampai mendekati Ronaldo loh. Apalagi sebagai pelatih, dia kan dikenal sebagai pelatih Cardiff yang degradasi. Oke lah. Gue dengar tadi pelatih kardus yang degradasi. Oke lah, dia bawa tahun lalu urutan kedua. Tapi kan ada yang bilang karena saat itu Chelsea dan Liverpool nggak oke-oke amat. Sedang sakit pesaing-pesaingnya. Jadi mau nggak mau ya itu prestasi yang membuat mereka menanjak. Walaupun harus diakui sejak November sejak mereka kalah dari Tottenham Hotspur musim lalu kan mereka membangkit ya. Dan artinya raihan kemenangan mereka juga cukup signifikan untuk membuat mereka ada di urutan kedua saat itu. Tapi ya itu tadi prestasinya juga bagus. Rangnick yang menggantikan Ole pun dengan kontrak yang pendek ya. 1,5 tahun juga nggak yakin akan bisa mengangkat dengan cepat Manchester United. Karena kalau mengangkat Manchester United kan harus cepat ya. Nggak mungkin kayak seorang pengganti Benitez di Everton yang akan mengangkat ya setidaknya sampai di posisi ke-7 ke-8. Kalau ini kan harus masuk ke 4 besar sebenarnya. Ini MU. Ya, MU. Nggak ada cerita masuk targetnya di 6, 7 nggak ada. Kalau sampai situ berarti udah salah. Apalagi kalau sampai ke UCL ya, Conference League gitu. Aduh, nggak jelas itu. Ya, betul. Itu bukan prestasi. Nyampe-nyampein badan. Ya. Dan sejauh ini konsepnya Rangnick itu belum jalan di Manchester United. Gak mudah kan, membawa gaya Rangnick yang notabene jauh berbeda dengan sepak bola gaya Ole di tengah jalan dan bukan pemain yang diinginkan oleh Rangnick untuk memainkan gaya Rangnick itu. Dan gue ingat Klopp kan dulu gayanya berubah banget waktu dia datang kan Liverpool berubah gaya dan Liverpool kan sabar dan tapi kan di Liga juga nggak berhasil mereka lolos dengan bagus, nggak selalu menjadi langganan Liga Champions saat ini. Tapi di cup competition mereka masuk ke final seenggaknya. Itu yang gue rasa membuat manajemen jadi berpikir nanti suatu saat akan ada dan terbukti ya mereka 2 musim berturut-turut menang gelar Liga Champions terus Premier League. Kalau dari 8 klub tadi yang kita omongkan hingga tanggal 20 Januari ya kita nggak tahu tanggal 21 tiba-tiba ada yang dipecat, Jurgen Klopp dipecat atau Pep Guardiola dipecat, Arteta dipecat. Itu luar biasa kalau sampai Arteta dipecat. Gue sabar sama Arteta. Gue nunggu 5 tahun lagi Arsenal seperti apa. Karena fondasi sudah ada. Karena Arsenal itu nggak mungkin dia pecat pelatih. Dia memecat CEO mungkin. Selama menghasilkan keuntungan nggak mungkin. Nah dari 8 tadi, klub mana yang menurut lu melakukan pergantian tepat? Kalau gue mau nggak signifikan ya, nggak impresif, tapi mau nggak mau Spurs pelan-pelan dia rasa tepat ya. 9 pertandingan mereka nggak kalah. Orang kan bilang, mereka kesingkir dari Chelsea di Piala Liga, Carabao Cup, mereka kesingkir di UEFA
Europa League. Conference League. Kan emang dilepas gitu kan, artinya ya Carabao Cup juga tidak sepenting Premier League ataupun FA Cup kan jadinya. Di FA Cup mereka masih ada walaupun lawannya memang Morecambe kemarin kan, Morecambe enteng lah. Tapi Premier League 9 pertandingan mereka nggak terkalahkan, 6 kali menang, 3 kali imbang, 5 diantaranya clean sheet. Kalau gue bilang satu divisi sudah diperbaiki oleh Conte, yaitu pertahanan. Dia memang nggak seimpresif di tahun pertamanya bersama Chelsea waktu dia langsung jadi juara ya. Kalah dari Arsenal 0-3, dia rubah jadi 3-4-3, mereka berturut-turut menang, 13 kali menang waktu itu ya. Dapat 39 poin, udah mereka nggak keuber. Dan kalau kita lihat karakter yang dimainkan kan juga bukan karakter Conte dengan pemainnya waktu dia di Juventus, di Chelsea gitu. Ya. Ini dia harus meracik strategi. Iya, betul. Dan kalau gue lihat adalah Conte kan omongan pertamanya adalah gue melatih tim mediocre. Ya. Orang belum apa-apa udah bilang, oh Conte putus asa nggak akan bisa. Tapi mediocre kan bisa diangkatnya masuk ke zona Liga Champions, itu yang penting. Nggak bakal juara sih, nggak mungkin lah ngelawatin 3 pemain. Itu kan pesan yang disampaikan, jangan berharap juara, tapi tim ini tidak akan keluar dari status mereka pemburu jatah Liga Champions, saya gitu kan. Ya, betul. Itu nggak boleh dilihat mentah-mentah. Wah mainnya jelek, mainnya enggak. Proses lah, belajar proses akan hasilnya. Ya, betul. Kalau nanti di akhir musim Spurs ada peringkat keempat mau mainnya jelek atau enggak, siapa yang ingat main jelek? Iya, betul. Dengan hasilnya. Iya. Karena ugly win pun dianggap win di sebuah pertandingan. Dan kalau gue lihat ya satu-satunya pelatih yang paling banyak progresnya dengan klub yang paling banyak progresnya dengan pergantian pelatih ya Spurs. Steven Gerrard belum terlihat. Kalau ada yang paling jelek, ya Newcastle pasti ya. Kalau Newcastle susah sih kita membahasnya. Ini kayak harus turun mesin, turun mobil. Dan repotnya adalah mereka harus turun mesin, cuma spare partnya nggak didapat karena spare partnya menolak semua. Nggak ada yang mau main. Artinya nggak mau dipasang di mesin. Kecuali lu kasih gaji 2 kali lipat dari yang dia minta gitu kan, mungkin mereka datang. Kan katanya musim dingin ini Kieran Trippier akan datang gitu kan. Dari Spanyol. Ya, dan Trippier sih di usianya yang segitu dia kayaknya willingly untuk nantinya bermain di Championship ya. Nah, kalau gue lihat karena dia melihat bahwa posisinya di tim nasional Inggris pun kemarin kan banyak jadi cadangan pada saat dia di Euro. Nanti di Qatar 2002 kan akan datang Trent Alexander-Arnold juga yang mungkin akan membuat dia makin menjadi cadangan third choice atau fourth choice ya. Mau nggak mau ya sudahlah, kan akan digaji gede dia di Newcastle dengan kepemilikan Newcastle sekarang. Iya. Buat tabungan hari tua. Iya, betul. Tapi gue yakin adalah kalau yang terbaik adalah Spurs, yang terburuk dari pergantian pelatih ya mau nggak mau harus dibilang Newcastle. Lebih karena ketidakmampuan mereka mencari pemain jadinya ya. Saat ini nggak ada yang mau datang. Ya, masih dilihat sampai tanggal 31 Januari. Batas waktu musim dingin. Tapi kan nggak bakal main bintang juga gitu loh. Tiba-tiba Neymar datang. Atau Auba. Aubameyang, Lacazette, Pepe pindah semua ke sana. Terus gue pikir maksudnya apa ya? Seneng banget loh kayaknya. Karena kulit kaos lu kayaknya. Oke, itu teman-teman tadi kita membahas bagaimana panasnya situasi pelatih di Inggris, lebih panas lagi di Indonesia. Dan ini pertama kalinya gue lihat loh, sebelumnya belum baru setengah musim lebih dari berapa? 2/3 ya hilang ya. Dari tinggal 6 iya, kan? Tinggal 6 dari yang tidak mengganti pelatih atau belum 33% berarti yang belum mengganti pelatih, dan bukan tidak mungkin akan terjadi pergantian lain sampai bulan April nanti. Siapa? Nggak tahu. Oke, thank you kita semua. Sampai ketemu teman-teman di What with West lainnya, kita bahas yang unik dengan asik. Bye.